Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Masih bersama saya Ibu Riris dalam mata kuliah Mekanika Bahan dengan besar SKS 3 SKS. Di pertemuan kelima kali ini, saya akan mengajak kalian untuk memahami lebih lanjut mengenai teorema subuh sejajar dan momen inersia seperti itu. Dengan pokok bahasannya berupa teorema subuh sejajar, yang kedua adalah bagian dari momen inersia. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, untuk teorema subuh sejajar bisa dilihat di sini sudah terbagi antara subuh X dan subuh Y. Di sini ada jarak D2 dan di sini ada jarak D1. Nah, di sini masih dengan bentuk yang sembarang ya. Di sini adalah area DA-nya, di sini garisnya X dan di sini garisnya Y. Jadi bisa kalian lihat di gambar itu juga, di mana dalam teorema subuh sejajar nantinya memberikan hubungan antara momen inersia terhadap subuh berat dan momen inersia terhadap subuh lain yang saling sejajar satu sama lain. Kemudian kita misalkan dalam area sembarang ini kita lihat di pusat berat C. Nah, di pusat berat C ini dilengkapi dengan dua sistem koordinat yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Ada XC dan ada YC yang nantinya berpusat di titik C ini. Kemudian ada juga sistem XY yang sejajar dengan XC dan YC yang nantinya berpusat di titik O. Jarak antara kedua sistem koordinat itu yang tadi saya jelaskan ada D1 dan juga D2. Sehingga teorema subuh sejajar itu merupakan momen inersia suatu area terhadap sembarang subuh di dalam bidangnya itu sama dengan momen inersia terhadap subuh berat sejajar ditambah dengan hasil kali luas tersebut dan kuadrat jarak antara kedua subuh. Seperti itu ya. Nah, dengan menggunakan definisi momen inersia itu, maka kita bisa tuliskan bahwa persamaan momen inersia IX terhadap subuh X-nya sendiri adalah integral dalam kurung Y ditambah D1 kuadrat DA, sehingga kita kalau misalkan kita jabarkan menjadi integral Y kuadrat DA ditambah 2D1 integral YDA ditambah D1 kuadrat integral DA. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi IX sama dengan IXC ditambah AD1 kuadrat. Dengan langkah yang sama, kita bisa mendapatkan momen inersia terhadap Y atau IY sama dengan IYC ditambah AD2 kuadrat. Nah, kedua persamaan tadi IX dan IY itu menyatakan teorema subuh sejajar untuk momen inersia. Nah, ada hal lagi yang seperti sebelumnya sempat saya contohkan juga. Di sini kita bisa menggunakan teorema sejajar untuk menentukan besarnya IBB. Jadi IBB sama dengan IX ditambah AD kuadrat sama dengan BH pangkat 3 dibagi 12 ditambah BH dikali H per 2 kuadrat sama dengan BH pangkat 3 dibagi 3. Ternyata hasilnya cocok dengan momen inersia yang sudah kita cari dengan cara integrasi. Nah, untuk teorema subuh sejajar ini juga sudah saya jelaskan di dalam contoh soal di pertemuan keempat lalu. Jadi ada contoh soal saya menggunakan teorema subuh sejajar. Terus untuk momen inersia itu juga ada momen inersia polar. Di dalam momen inersia polar seperti subuh X dan Y. Nah, coba kita tinjau dengan bidang area dan berpotongan bidang lain di titik pusat 0. Jadi momen inersia terhadap subuh yang tegak lurus ini disebut momen inersia polar, yang bisa didefinisikan dengan bentuk I polar. Jadi inersia polar sama dengan integral P kuadrat dA, seperti itu. Di dalam inersia polar sendiri
itu memiliki jarak sama dengan pusat lingkaran. Jadi jarak itu sama dengan pusat lingkaran. Maka momen inersia polar untuk lingkaran terhadap pusatnya adalah inersia polar terhadap titik C ini integral P kuadrat dikali dA, sehingga integral 0 sampai R 2pi rho kuadrat dikali d rho. Oh, di rho ya, bukan P. Sama dengan pi R pangkat 4 bagi 2. Kemudian ada lagi momen inersia polar untuk lingkaran terhadap titik B, terhadap titik B di tepinya. Sehingga kita bisa tuliskan inersia polar B sama dengan inersia polar C ini ditambah area ini ya, area luas penampang A dikali D kuadrat, karena D-nya ya. Sehingga sama dengan pi R pangkat 4 kita jabarkan dibagi 2. Nah, ini dari sini ya. Ditambah rumus luas penampang adalah pi R kuadrat dikali D kuadrat itu adalah R kuadrat. Sama dengan 3 pi R pangkat 4 dibagi dengan 2. Maka momen inersia polar memiliki nilai kecil apabila titik referensinya terletak di pusat berat area. Jadi makin jauh dari pusat berat area, maka nilai momen inersia polarnya semakin besar. Terima kasih. Semoga bisa lebih memahami. Jangan lupa selalu isi forum sehingga kita bisa tahu kemampuan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Ibu Riris.